peringatan-peringatan seperti ini, tindakan menakut-nakuti, peringatan-peringatan seperti ini, semuanya adalah bentuk nikmat, bukan bentuk kekejaman. Loh, justru kalau orang yang tega dan sengaja untuk menjongkrokkan, bahasa ngoten, sengaja untuk menjerumuskan, itu tidak akan pernah memberikan sebuah warning, peringatan. Inzar itu kan menakut-nakuti atau warning. Menakut-nakuti, mengingatkan, warning itu bentuk kasih sayang. Kon siapno yo, kon iku katene menghadapi seperti ini. Itu merupakan sebuah bentuk kasih sayang. Kalau nggak ada kasih sayang, wis jar-jar nih. Bahkan iso, bahkan gak iso. Bahkan daunnya Syekh Muhammad Al-Asy'arawi ini yang lebih sangar mana. Beliau sampai daun seperti ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wal indar bisyarri qabla ayyaqa'a ni'matun minan ni'am. Mengingatkan, warning, menakut-nakuti dengan sebuah perkara yang buruk sebelum hal buruk itu terjadi, itu merupakan kenikmatan daripada beberapa kenikmatan, seperti yang dilakukan oleh Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rahman ayat 35-36, yursalu alaikum syuwadun min nari wa nuhasun fala tantasiron fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Akan diutus atas kalian sebuah panasnya api neraka. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat Tuhan engkau anggap bohong. Berarti kan ayat ini menetapkan bahwa yang namanya tindakan mengingatkan terhadap api neraka itu termasuk daripada fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Termasuk ala itu nikmat. Lah sekarang bahkan nih yang garis bawah tenanan ya. Wa halin naru wasyuwadu nikmatun, na'am nikmatun. Lha apa neraka itu termasuk nikmat? Kan nang ayat ini kan mang yursalu alaikuma syuwadum min narin wa nuhasun fala tantasiron fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jawabannya beliau wasyuwadu nikmatun. Halin nar wasyuwadu nikmatun. Apakah neraka itu termasuk nikmat? Jawabannya beliau na'am nikmatun li annana nuhadiruka minha qabla wuku'iha wa anta mazilta fi sa'atid dunya wa amamaka fursatul istidrak. Niki dawuhnya beliau. Dawuhnya beliau loh, bahkan neraka itu juga dianggap nikmat loh. Iki cara awak dhewe enggak masuk akal asline. Tapi beliau mengutarakan alasannya. Karena kita selalu senantiasa mengingatkan kepadamu sebelum terjadinya yang namanya neraka, sebelum kamu terjatuh ke dalam neraka. Kita selalu mengingatkan, dan tatkala kamu di dalam dunia ini kamu punya kesempatan untuk menggagalkan dirimu untuk terjatuh ke dalam api neraka, berarti ini namanya nikmat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, sehingga ayat ini diartikan wa makna tutsla alaikum anna nabbahnakum ilaiha walafatna andorokum ila ta'amuliha hatta la takulu ghafalna anha. Artinya kami sudah berulang kali mengingatkan kepada kalian dan bahkan kami mencoba untuk memalingkan penglihatan kalian kepada ayat-ayat Al-Quran sehingga kalian tidak sampai bisa berkata ghafalna anha. Kamane ngomong wong katene ujian biasanya dielingno terus ujian tanggal sakmene lho ya, kurang saulan. Ujian kurang sakmene lho ya, H- berapa kan pasti ada peringatan yang seperti itu. Maka sama. Ini bentuknya adalah alam takun ayat itu telah alaikum. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bon, kelanjutannya lah ini kita ayat sak mantu nih. Setelah mereka cara bahasanya ditaubih atau dihinakan dengan bahwa Allah Ta'ala itu sudah mengingatkan. Adan loh. Maka mereka berkata, qalu rabbana ghalabat alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka menjawab, kita murati ayatnya dulu. Qalu, mereka menjawab, Rabbana, wahai Tuhan kami, ghalabat alaina syiqwatuna, sungguh mengalahkan kepada kami syiqwatuna, syiqwah wa syaqawah, sifat celaka kami.
sifat celaka kami. Rabbana ghalabat alaina syikwatuna. Telah mengalahkan kepada kami sifat celaka kami. Wa kunna qauman dhalin, dan kami semua ini termasuk golongannya kaum yang kauman dhalin, kaum yang tersesat. Jadi ini mereka mencoba untuk berdalih. Cara bahasanya ngomong ngoten. Mereka memberikan jawaban tatkala Allah Ta'ala itu mengucapkan kepada mereka bahwa apakah belum dibacakan ayat-ayatku, ayat-ayat Al-Quran, ya, kemudian kalian bohong. Jawaban mereka adalah qalu rabbana ghalabat alaina syikwatuna. Ya Allah Gusti, kita ini dikalahkan oleh sifat celaka kita. Kula niku kalah kali nafsu gak ngomong ngoten. Kita itu dikalahkan oleh sifat celaka kita. Terus tengriki di tafsir Jalalain riyen wa fi qiraatin syaqawatuna, dalam satu qiraah itu bukan syiqwatuna tapi syaqawatuna bi fathi awwalihi wa alifin wa huma masdarani bi maknan, ya, dengan di fathah awalnya bukan syik tapi syak, kemudian dan juga ada alifnya, jadi syaqawatuna. Baik syikwatuna atau syaqawatuna itu sama-sama masdar. Maknanya juga sama, yaitu sifat celaka. Ada syaqawah itu antonimnya sa'adah. Sa'adah itu maknanya beruntung atau bahagia, sami mawon. Wa kunna qauman dhalin, dan kita ini termasuk golongannya orang-orang kaum yang tersesat, ai anil hidayah. Tengriki dingendikaken kalian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh, jawaban mereka qalu rabbana ghalabat alaina syikwatuna, ini perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa maknanya syaqawah atau syikwah itu didakwakan oleh Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi itu dawuh maknanya syikwa atau syaqawah itu, ya Allah ya Rabbi ya Karim fasal mujid lidawa'i wal bawa'is wallahu ta'ala summa inna da'iyah in kanat sa'iqatan ilal khair kanat sa'adah wa in kanat sa'iqatan ila syarri kanat syaqawah. Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, ad-da'iyah sebuah perkara yang mengajak manusia kepada kebaikan itu namanya sa'adah, sedangkan sebuah perkara yang mengajak kepada manusia kepada sebuah keburukan itu namanya syaqawah. Jadi syikwah itu sifat celaka. Sifat celaka itu sifat yang mengajak kepada keburukan. Niku pertama makna daripada syikwatuna atau syaqawatuna. Lah, secara makna seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau niku dawuh ngeten, seolah-olah wa ka'annahum biqaulihim ghalabat alaina syikwatuna yuriduna ayyub itu almas'alata an anfusihim wa yulquna biha indallahi ta'ala. Dengan perkataan mereka yang berupa ya Allah Rabbana ghalabat alaina syikwatuna, kita ini dikalahkan oleh sifat celaka. Itu seolah-olah mereka itu berdalih dan mengalihkan masalah yang asalnya dari diri mereka, seolah-olah mereka timpakan kepada Allah. Ngerti loh? Ya, yaquluna ya Rabbi, seolah-olah mereka itu berkata seperti ini, ya Rabbi laqad katabna alaina syikwah minal azal. Yang menakdirkan kita semua ini menjadi melakukan tindakan buruk ini lah panjenengan tau Gusti. Ini biasanya wong-wong sing melakukan tindakan-tindakan buruk lah biasanya lah ngono ya, berdalih seperti itu. Ya fala dambalana, berarti kita enggak berdosa. Wa kaifa nas'adu nahnu anfusuna. Ya bagaimana mungkin kita itu bisa menjadi orang yang beramal baik wong terus ditakdirnya kayak biyen koyo ngene. Gampangane ngomong ini lho, aku lek sering ngrungokne pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan-pertanyaan yang paling tak gawedingi, dan banyak cara bahasannya ustadz-ustadz, kiai-kiai atau bahkan habib-habib yang menjawabnya ini kurang pas, karena jawaban ini kurang bahaya lek ora pas. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan baik dari orang liberal,
atau orang-orang yang sifatnya emang ingin tahu, mereka selalu berkata bahwa apakah maksiat dan juga kekufuran itu termasuk takdir. Akhirnya toh, wong tahu kaya ngono kuwi lho. Jane maksiat itu atau bahkan kekufuran itu termasuk takdir apa ora? Mereka mempersiapkan. Nah, ini kan sebuah, sekali lagi, pertanyaan itu dalam ilmu interogasi ya. Pertanyaan itu ada pertanyaan yang sifatnya bukan hanya sekedar pertanyaan, tapi pertanyaan yang narasinya menggiring. Nah, ketika ada pertanyaan yang membawa narasi menggiring ini, kamu harus cerdas. Jadi jangan anggap kamu pertanyaan itu sebuah pertanyaan, tapi pertanyaan itu pasti ada giringannya. Mereka menganggap loh berarti kalau yang namanya maksiat seperti zina, mencuri, mabuk-mabukan dan seterusnya, pokoknya kekufuran, kalau sampai dijawab ini takdir, ya toh, berarti seolah-olah kita tidak berhak untuk mendapatkan dosa. Karena iki wis takdire pangeran. Kan harapan mereka itu kan seperti itu. Ingin dijawab seperti itu. Kalau sudah takdirnya pangeran, kenapa harus kita yang menanggung dosa? Kenapa kita yang disiksa? Kemudian juga sama. Maka ngeten. Pertama, saya ucapkan yang pertama bahwa tidak satu pun, bahkan ono sing ngomong bahwa itu bukan takdir. Lagi bahaya iki nyon sewu, aku lek bahasa lek oleh ngomong kasar, goblok. Sampai ono Gus Kiai Ustadz Habib ngomong maksiat atau kekufuran di dunia ini bukan takdirnya Allah, goblok. Orang enek, tidak ada satupun di atas muka bumi ini yang terjadi dalam keadaan keluar dari takdirnya Allah Ta'ala, itu nggak ada. Paham ya? Semuanya itu takdirnya Allah. Ini yang pertama dulu. Jadi kabeh itu takdirnya Gusti Allah. Tapi rungokan tenanan, aja dipotong iki, bahaya lek pemahamannya mek setengah. Pertama, segala bentuk tindakan taat, baik tindakan maksiat, tindakan iman, tindakan kufur, semuanya itu terjadi atas dasar takdirnya Allah. Sampai orang yang ngomong itu bukan takdir, bahaya, bisa haram atau bahkan bisa kufur, itu bisa-bisa. Itu yang pertama. Yang nomor dua, kalau dilanjutkan pertanyaan itu bahwa berarti kalau seperti itu yang namanya dosa, yang namanya maksiat, yang namanya kufur itu kan takdirnya Allah. Apa itu untuk mendapatkan dosa? Lalu kenapa harus ada yang namanya siksa? Maka ini sudah pun bolak-balik dijawab kalian beliau Asy'arawi, juga dijawab di dalam kitab Jauharatut Tauhid, bahwa semua perkara yang ditakdirkan oleh Allah itu diperintah oleh Allah. Paham ya? Ada takdir, ada perintah, ada larangan, ada iradah. Itu merupakan sebuah hal yang berbeda. Paham ya? Bahwa yang namanya sebuah tindakan maksiat dan seluruh tindakan kekufuran itu memang merupakan takdirnya Allah, tapi Allah Ta'ala tidak memerintahkan, juga tidak meridhoi. Tidak memerintahkan, juga tidak meridhoi. Sama seperti halnya tindakan taat. Tindakan taat itu juga takdir daripada Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala itu memerintahkan juga meridhoi. Lah, takdir sama memerintahkan dan meridhoi itu dua hal yang berbeda. Paham ora, Pak? Rongok nih. Takdir dan perkara yang diridhoi dan juga diperintahkan itu takdir, perintah, ridho itu perkara yang berbeda. Terkadang Allah Ta'ala itu menakdirkan, tapi Allah Ta'ala tidak memerintahkan, juga tidak meridhoi. Seperti kufurnya orang-orang yang kafir, seperti maksiatnya orang-orang yang maksiat. Allah Ta'ala mentakdirkan, tapi Allah Ta'ala tidak memerintahkan, Allah Ta'ala tidak meridhoi. Paham? Terkadang
Allah Ta'ala itu memerintahkan, juga meridhoi, tapi tidak terjadi. Seperti imannya orang-orang kafir, seperti taatnya orang-orang yang melakukan tindakan maksiat. Imannya orang-orang kafir itu kan merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah, perkara yang diridhoi oleh Allah, tapi tidak ditakdirkan terjadi. Paham ora? Begitu juga kebalikannya. Kamu ben paham tenanan iki. Soalnya awak dhewe iki paling minus iki salah satunya ngaji tauhid iki. Sama halnya perihal yang namanya tindakan taat. Terkadang sebuah perkara itu tidak diridhoi Allah, juga tidak diperintahkan oleh Allah, tapi ditakdirkan, yaitu kufurnya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, kufurnya orang-orang yang beriman itu sebuah perkara yang tidak diridhoi oleh Allah, juga tidak diperintahkan oleh Allah, ya toh? Dan itu juga tidak ditakdirkan oleh Allah. Paham ya? Intinya paham mono nang kalimat iki mang loh, bahwa yang namanya takdir, perintah, dan ridho itu sebuah perkara yang berbeda. Terkadang Allah Ta'ala mentakdirkan tapi tidak meridhoi, tidak memerintahkan. Terkadang Allah Ta'ala itu juga tidak menakdirkan tapi meridhoi, tapi juga memerintahkan. Terkadang Allah Ta'ala mentakdirkan, memerintahkan, juga meridhoi. Ya. Ini bagaimana tenanan? Seolah-olah dari kalimat Rabbana ghalabat alaina syiqwatuna itu mereka itu ingin lepas tangan. Sing nakdirno kita semua ini melakukan tindakan buruk celaka seperti inilah panjenengan toh Gusti. Ya, kita kan berarti gak berhak untuk mendapatkan dosa. Ini dalih mereka saja. Ini pun sering dibahas. Kalau mereka dibalik, ya berarti kamu kalau melakukan tindakan baik, kamu juga tidak berhak berarti untuk mendapatkan ganjaran. Siap ora kowe koyok ngono? Karena ora siap Yohan. Makanya sudah adil. Makanya dijawab oleh Al-Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh, kalau ada orang liberal berkata seperti itu, bahwa yang kita ini melakukan segala tindakan maksiat, tindakan buruk, itu karena engkau yang sudah mentakdirkan dari mulai zaman azali. Ya berarti kita nggak berhak untuk mendapatkan dosa. Ya bagaimana mungkin kita bisa menjadi orang yang beruntung, beramal baik, gawang sudah kenyataannya kita ditakdirkan seperti itu. Aku paling benci lek ana wong ngomong koyo ngene lho. Setiap dari kita adalah, mesti iki nang TikTok lah akeh tok omongan kayak gini. Setiap kita adalah sama-sama pendosa. Hanya saja kita itu memilih jalan dosa yang berbeda. Iya ora? Kan akeh to. Kuotes-kuotes nang TikTok kayak model ngono kuwi. Maka jangan engkau menghakimi di dalam dosa yang tidak engkau senangi dengan atas dasar kamu tidak menyenangi kepada tindakan maksiat yang dilakukan oleh orang lain. Ini pembelaan, Pak, kayak seperti ini. Ini namanya pembelaan. Ora iso kaedahe kaya ngono. Kon nglakoni maksiat zina umpama. Aku nglakoni maksiat mabuk seumpama. Ini enggak ada istilah kita sama-sama pendosa. Yang ada itu istilah kita ini sama-sama orang yang bersalah. Mari kita saling mengingatkan di dalam hal yang kita itu sudah benar, dan kita mengakui di dalam hal yang kita itu salah untuk berbenah. Aneh, kok malah saling memaklumi di dalam maksiatnya masing-masing. Ya salah, Pak. Orang kayak ngono kok itu. Aku salahnya seumpama mendem gitu ya. Berarti aku seumpama ora zina. Berarti aku ngelingno nang awakmu sing zina supaya kamu gak zina. Kon ora mendem, ngelingno nang aku sing aku iki mendem seumpama ngoten. Jadi ngelingno, sama-sama mengingatkan di dalam hal yang kamu sudah benar dan yang lain salah, dan kamu siap diingatkan di dalam hal yang kamu itu salah sementara orang lain sudah benar. Ojo dicampur aduk.
Napa? Aja dicampur campur aduk. Jawabannya saya Muta'al Asy'arawi, kalau ada orang berkata seperti itu, naqulu lahum, kalau orang ngomong bahwa ini sudah takdir, ini sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala mulai dari zaman azali, saya gak bisa mengelak, maka naqulu lahum, ucapkan kepada mereka, laqad kataballahu alaikum azalan, ya memang Allah Ta'ala sudah mentakdirkan kalian seperti itu, melakukan tindakan-tindakan maksiat seperti itu, tindakan-tindakan kufur seperti itu mulai dari zaman azali. Akan tetapi li'annahu subhanahu alima annakum satahtaruna hada. Alasan Allah Ta'ala mentakdirkan seperti itu di zaman azali, itu tidak lain tidak bukan karena Allah Ta'ala sudah mengetahui bahwa kamulah yang memilih jalan memaksiat seperti ini, sehingga ditakdirkan seperti itu. Paham berapa? Ya karena Allah Ta'ala tahu bahwa kamu milih kaya ngono, bakale aku milih kaya ngono, ya bisa ditakdirno kaya ngono. Ini biar lebih rasional lagi, begini. Kita sebenarnya sama, artinya begini. Tak rasionalkan begini. Kamu selaku menjadi guru ya. Kamu jadi guru, kebetulan kamu punya anak murid. Yang A ini kelihatannya dari awal sudah mempeng belajar. Yang satu ini males-malesan. Nah ini sudah dari awal bahasanya. Ini sudah bisa diramal. Ini sudah bisa diramal dari awal. Ndelok bocah iki katanya mau mempeng ya mesti ini nilainya saya ini. Ndelok bocah iki kok ajae kok lek pas wayahe belajar kate ujian ora tahu anu belas. Ora tahu sinau belas panggah tulen. Nah, iki ya jelas iki mesti kok nilaine elek karo kate gak munggah kelas. Itu guru bisa memprediksikan seperti itu. Apakah dikatakan kejam guru yang menyatatuskan seperti itu? Ya gak kejam. Karena itu yang terlihat dari keadaannya seorang murid. Gitu loh. Sama bahwa kalau ada tindakan seperti itu dari orang-orang liberal, cukup dijawab bahwa memang Allah Ta'ala itu mentakdirkan kalian untuk melakukan maksiat-maksiat tersebut bukan karena sebuah kekejaman Allah Ta'ala mentakdirkan seperti itu, tapi karena Allah Ta'ala tahu bahwa kalianlah yang akan memilih seperti itu sebagai jalan kalian, sehingga ditakdirkan. Ayaswakunna qauman dhalin, dan kami menjadi orang-orang yang tersesat ay anil hidayah. Ya, bon ini bolak-balik dibahas kalian saya Muta'al Asy'arawi. Tersesat itu ora kok krono Gusti Allah yang menyesatkan terhadap kalian, mboten. Ibarat kata itu awak dhewe masuk nang jalan tol itu semuanya sudah jelas. Surabaya nganan Sidoarjo ngiri semisal gitu ya, Pasuruan ngiri Probolinggo terus. Ya tinggal kamu mau mengikuti petunjuk arahnya atau tidak. Semakin kamu menurut, semakin kamu sesuai dan sampai terhadap tujuan kamu. Semakin kamu tidak nurut dengan pelang petunjuk, niscaya kamu akan semakin tersesat. Sama Allah Ta'ala sebenarnya sudah memberikan sebuah hidayah kepada semuanya. Tinggal kamu mau mengikuti nopo boten. Bon. Lalu langsung dijawab. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ay anil hidayah. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Surat Al-Mu'minun Al-Mu'minun ayat 107. Mereka setelah berdalih. Lalu niki pun bolak-balik kula aturaken, kita itu kalau salah ya minimal kita mengakui kesalahan kita. Bukan kok malah wis salah kemudian ditambahi berdalih. Senengane malah berdalih ingin membenarkan. Nah kuwi aja kaya ngono. Lah iki kita lanjutkan. Lah iki anjen keadaane wong-wong sing senengane nglakoni salah iki mesti kaya ngene iki. Setelah berdalih pasti mereka meminta kesempatan satu lagi. Iku mesti kaya ngono. Sakmarine berdalih pasti mereka napa? Minta kesempatan satu kali. Melawan nang mriki mereka ngendikaken Rabbana akhrijna minha fa in udna
fa inna zalimun. Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna minha, tolong keluarkan kami dari neraka jahanam. Tujuannya napa? Fa in udna, tujuannya fa in udna, apabila kami kembali lagi, fa inna zalimun, maka berarti kami memang merupakan orang-orang yang zalim. Niki pun bolak-balik wau kula aturaken, pokoke wong ruwet iku ya mesti koyo ngono kuwi. Salah, mari ngelakoni salah, ora kok ngaku salah tapi malah berdalih. Setelah berdalih kemudian dia minta untuk diberi kesempatan yang kedua kalinya. Paham ora ya? Malah niki, Rabbana akhrijna minha. Ya Allah, saya minta kepada Engkau agar Engkau mengeluarkan kami semua ini dari api neraka. Dikembalikan kita kepada dunia. Tolong berikan kesempatan satu kali lagi. Fa in udna ay ilal mukhalafah, kalau kita kembali melakukan tindakan-tindakan melenceng tersebut, tindakan-tindakan menentang tersebut, fa inna zalimun, berarti kita memang benar-benar orang yang zalim, katanya orang-orang kafir seperti itu. Makanya Syekh Mutawalli Sya'rawi niku beliau dawuh, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, fawasofu anfusahum bidzulmi. Mereka itu baru mau mengakui kesalahan mereka. Itu kalau mereka itu sudah diberi kesempatan yang kedua kalinya dan kemudian melakukan tindakan yang sama, baru mereka itu mengakui dirinya sebagai orang yang zalim. Padahal nyuwun sewu, di dalam surat Al-An'am ayat 28 dingendikaken walau ruddu la'adu limanuhu anhum wa innahum lakadzibun. Walau ruddu la'adu, andaikan mereka dikembalikan lagi, la'adu limanuhu anhu, niscaya mereka akan kembali melakukan tindakan terlarang. Wa innahum lakadzibun, mereka justru merupakan orang-orang yang berbohong. Jenenge wong ruwet iku angel. Kita itu kadang ingin memberikan kesempatan untuk yang kedua kalinya, tapi hampir bisa dipastikan, nyuwun sewu bahasane ngoten nggih, hampir bisa dipastikan walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Andaikan mereka itu dikembalikan, niscaya mereka akan kembali melakukan tindakan-tindakan terlarang. Itu semua hanyalah dalih, itu semua hanyalah kebohongan-kebohongan mereka. Kalau niku sampai ngeten kadang, Pak. Kadang kita itu selaku anak yang kurang berbakti kadang ya. Kadang kita itu selaku anak yang bahasanya ngoten aja dibahasane duraka. Kadang kita itu selaku anak yang kurang berbakti. Iku kadang aku iku mikir ngene. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, pelan kadang biasanya sore kan nang makomnya api. Ya aku ini kadang gue kan sangat dikatakan kurang berbakti lah kepada orang tua. Kadang gue mikir ngene, rasane gue koyok-koyok pengen ngono loh. Bapak aku ini diuripne maneh, marono aku berbakti tenanan. Bahasa kasaran kan kadang itu kita berharap seperti itu. Tapi justru disitulah saya kembali timbul sebuah kekhawatiran, loh aku yang malah wedi. Umpama diuripne maneh saya khawatir justru yang ada bukan kok orang itu malah akan lebih baik lagi. Podo ae kalau memang dasarnya ruwet ya kayak ngono kuwi ae. Paham nggih? Bahasane ngoten. Gak ada kesempatan yang kedua. Cara bahasane wongnya ya Allah ya Rabbi ya Karim, kesempatan tidak akan datang untuk yang kedua kalinya. Pun mulane jangan sampai disia-siakan yang namanya ini kesempatan. Mereka sampai ngomong kayak ngoten lho, Rabbana akhrijna minha fa in udna ilal mukhalafa fa inna zalimun. Allah denger iki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, anudna fa inna zalimun, dawuhnya beliau sebenarnya tindakan yang seperti ini tidak lain tidak bukan, mereka kan sebenarnya sudah tahu bahwa kalau sudah dimasukkan kepada neraka dalam keadaan kufur, berarti itu kan tindakan yang sifatnya siksaan, yang sifatnya
untuk selama-lamanya. Tapi kok mereka maksa untuk meminta untuk diberikan kesempatan yang kedua. Karena mereka yahtamilu ayyakuna ma'il yas'aluna dzalika ala wajhil ghausi wal istirwah. Mereka iki saking sumpek saking gak pokoknya intinya njaluk tolong. Mereka itu nggih ngoten niku. Meminta untuk diberikan kesempatan yang kedua. Tadi piye ya? Terakhir, wong kuwi lek mari nglakoni salah. Iku kesempatan kedua, itu rasanya sih gak kayak pada waktu ketika kesempatan yang pertama. Karena sudah ada kertas putih yang sedikit ternodai. Bahasa kasarane ngomong ngoten. Ini biasa wong ruwet iki kayak ngene iki. Salah, orang aku salah, malah berdalih. Setelah mereka berdalih, kalah debat, mereka meminta diberikan kesempatan yang kedua. Jadi ketika akan walau ruddu la'atu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Andai mereka itu ingin dikembalikan, ya yang ada ruwet maneh. Lanjut. Qala sa'u fiha wa la tukallimun. Allah Ta'ala dawuh. Allah Ta'ala berfirman, berkata kepada mereka, ihsa'u fiha, menyingkirlah kalian semua di dalam neraka, wala tukallimun, dan janganlah kalian matur apapun kepadaku, wala tukallimun, janganlah kamu mengajakku berbicara, ya, jangan matur kepadaku tentang hal tersebut. Ini jawaban terakhir daripada Allah Ta'ala. Wong kafir nang neraka kakean cocot, kakean permintaan, endingnya dijawab seperti ini sama Allah. Ihsa'u fiha. Allah Ta'ala berkata, ihsa'u fiha. Qala lahum ay bilisani malikin bi'addi qadri dunya marrataini. Allah Ta'ala niku dawuh terhadap mereka, tapi dawuhnya ini dengan mengenakan lisannya, ya, dengan mengenakan lisannya malaikat Malik, dengan menghitung kadarnya dunia 2 kali. Sampean lihat tang syarahnya, wa qadruha, kadarnya dunia, kadar wa qadruha kila sab'atu alafi sanatin bi adatil kawakib was sayyarah, wa kila isna asyara alfi sanatin bi adatil buruj, wa kila salasu mi'ati alfi sanatin wa situna sanatan bi adati ayyamis sanah. Jadi ada yang mengatakan kadarnya dunia ini luasnya adalah 360 tahun. Perjalanan 360 tahun, ya. Sama dengan kadarnya hari. Jadi cara digawe mlaku nu kira-kira 360 tahun kalau mau menempuh pucuk bumi sampai muter maneh. Dah. Tangriki ngendikaken Allah Ta'ala dawuh terhadap mereka dengan melalui lisannya malaikat Malik, ihsa'u fiha ay ub'udu finnari adillaa. Sana menyingkir kalian semua. Menyingkir kalian semua di dalam api neraka dalam keadaan hina. Wala tukallimun, janganlah kalian menghaturkan sesuatu apapun, ya, ai fi rafil adabi ankum, yakni di dalam meminta diangkatnya azab, dihilangkannya azab daripada mereka. Fayang qati urja'um, maka harapan mereka sudah putus. Wong ruwet kakean cocot, marengono kok masih berdalih, marana sik tambah njaluk diberi kesempatan yang kedua. Jawabannya apa? Wis kono lho ngaliyo, males aku. Itu jawaban terakhirnya. Qala sa'ufiha wala tukal limun. Sana kamu menyingkir kamu di dalam api neraka. Wala tukal limun, janganlah engkau mengaturkan sesuatu kepadaku tentang diangkatkannya sebuah siksaan tersebut. Wes niku ngonten. Dawuhnya para ulama, ini adalah kalimat
Qauluhu fayanqati raja'uhum wa hadza akhiru kalamim finnar. Ini adalah akhir daripada ucapan mereka dalam api neraka. Fala yusma'u lahum ba'da dzalika illa zafir wasyahiq wan nabah kanabahil kalbi kanabahil kilabi. Maka setelah Allah Ta'ala dawuh wala saufiha wala tukallimun wis kono ngaliyo kono nang neraka kono. Gak usah matur-matur maneh. Maka sudah terputus harapan mereka dan tidak pernah didengar dari mereka sebuah ucapan apapun. Yang ada hanyalah rintihan-rintihan kesakitan daripada mereka. Dan bahkan menggonggong seperti halnya menggonggongnya anjing yang terdengar dari mulut mereka di dalam api neraka. Yang ngoten ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, inna ana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Setelah Allah Ta'ala memutus harapan mereka, Allah Ta'ala ingin lebih mengingatkan kembali kepada mereka dengan ucapan niki, dengan dawuh niki, innahu, sesungguhnya kana fariqum min ibadi, ada segolongan daripada beberapa hambaku, yaquluna, berkata, Rabbana amanna, wahai Tuhan kami beriman, faghfir lana, maka hendaknya engkau mengampuni kepada kami, warhamna, hendaknya engkau mengasihi kami, kasihanilah kami, wa anta khairur rahimin, dan engkau merupakan yang paling sebaik-baiknya yang mengasihi. Engkau adalah zat yang sebaik-baiknya mengasihi. Napa tujuane dimaturakan Allah Ta'ala matur dumateng mereka bahwa ada segolongan hamba-hambaku yang mana mereka mengucapkan bahwa kami beriman, maka ampunilah kami, kasihanilah kami, karena engkau adalah sebaik-baiknya zat yang mengasihi. Ini tidak lain tidak bukan seperti yang dilakukan oleh para ulama. Beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, tangariki beliau dawuh idzan al makna ihsa'u fiha wa la tukallimun ay uskutu sukutan bi dillatin wa hawanin wa yakfi ma sana'tumuhu bil mu'minin bi. Ini sekaligus juga untuk mengingatkan kepada mereka atas tindakan mereka kepada orang-orang yang beriman. Wal murad huna ad-di'af minal mu'minin. Tangariki enek ora nang kono ne. Tafsir Jaridan Al-Mahal ini, lanjut mawon ben sekeco. Fattakhattumuhum sukhriya hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Al-Mu'minun 110. Fattakhattumuhum, lalu kalian fattakhattumuhum sukhriya, lalu kalian jadikan golongan hamba-hambaku tersebut merupakan bahan tertawaan. Hatta ansaukum dzikri, hingga mereka membuat kalian lupa, mbok gawe guyon ae, hingga membuat kalian semua lupa untuk mengingatku. Wa kuntum minhum tadhakun, dan kalian semua selalu menertawakan terhadap golongannya para hambaku tersebut. Tengriki ngoten nggih. Tadi ayat 109 dan 110 ini juga sekaligus ingin mengingatkan kepada tindakannya orang kafir kepada para mukminin. Mengingatkan nopo, tindakan mereka itu ya seperti ini. Bahwa sesungguhnya ada innahu kana fariqum min ibadihum al-muhajirun, golongannya kaum muhajirun. Mereka itu selalu berkata Rabbana amanna faghfir lana, ya Allah Gusti kita iman kepada Engkau, maka ampunilah kami, kasihanilah kami, karena sesungguhnya Engkau merupakan zat yang terbaik daripada yang mengasihi. Fattakhattumuhum sukhriya, yang ada justru kalian semua orang-orang kafir itu menjadikan mereka sebagai bahan lucu-lucuan, bahan tertawaan. Di sini wa kasriha sukhriyan atau sikhriyan, masdarun bimakna, itu merupakan masdar dengan makna al-haz'i, bahan ejekan ya,
bahan tertawan atau bahan ejekan. Minhum Bilal wa Suhaib wa Ammar, sahabat Bilal, sahabat Suhaib, sahabat Ammar, ya, semua merupakan orang-orang yang dianggap hina, dianggap lemah. Adapun Salman, kalau daunnya Syekh al-munasib ayyakula badalahu wa khubab lianna Salman laisa minal muhajirin. Sing jenenge Salman itu bukan dari golongannya sahabat muhajirin. Lebih baiknya diganti dengan khubab. Hatta ansam dzikri, hingga golongan hamba-hambaku itu membuat kalian lupa untuk mengingatku. Hatta ansaukum dzikri fataraktumuhu, sehingga kalian semua itu meninggalkan terhadap zikir kepadaku, mengingat kepadaku. Istighalikum bil istihza bihim, karena kalian itu tersibukkan dengan mengejek kepada golongan hambaku tadi. Fahum sababul insa fanusibilaihim. Nggih, maka cara bahasane seolah-olah para mukminin ini menyebabkan para orang-orang kafir itu lupa. Akan tapi pada hakikatnya yang menyebabkan lupa itu bukan para mukmininnya, tapi tindakan mereka orang-orang kafir yang mengejek kepada orang-orang mukmin. Sehingga dinisbatkan kepada mereka. Digawe gampange ngono. Wa kuntum minhum tadhakun, dan kalian itu menertawakan terhadap golongannya para mukminin. Ini tindakannya orang kafir nang dunya wis rawat kaya ngono kuwi, dan bahkan menganggap sebuah kebenaran itu merupakan bahan tertawaan. Seket biyen kaya ngene iki. Ya, mulai dari zamannya Nabi Nuh ya. Mulane kalau dalam ayat lain tang mriki didhawuhaken wal murad huna adhi'af minal mu'minin mis amsali Ammar wa Bilal wa Khubab bin Arad wa kanu yaquluna hadzal kalam wa kalamun thayyibun la yuraddu bal yajibu ayyusma wa ayyuhtada bihi wa yu'khadhu qudwatan. Terus yang mengucapkan Rabbana amanna waghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin, ini yaitu sahabat Bilal, sahabat Ammar, itu semua memang benar-benar mengucapkan kalimat ini. Maka ini merupakan sebuah kalimat yang perlu kita tiru, perlu untuk kita jadikan sebagai doa. Ya Allah Gusti, Rabbana amanna, ya Allah Gusti kula niku iman saestu dumateng panjenengan, dumateng seluruh para rasul, para nabi ini panjenengan, ya, dan seterusnya. Faghfir lana, panjenengan ngampuni. Faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Lah sekarang kita membahas masalah tindakan mengejeknya orang-orang kafir ini. Fatakhutumuhum sikhriyah. Orang-orang kafir justru menjadikan orang-orang mukmin itu dianggap sebagai bahan tertawaan, bahan ejekan, hingga menyebabkan mereka itu lupa. Kalau dalam surat Al-Mutaffifun teng riku dingendikaken innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Orang-orang yang melakukan tindakan dosa itu selalu menertawakan kepada orang-orang yang beriman. Zaman sak mangke kan koyo ngono to, Pak. Wong sing nyekel botol iku malah koyo luwih kendel daripada wong sing nang masjid. Iya, itu realita. Ora wani wong sing nang masjid ngilingne wong sing nyekel botol, Pak. Kan ngoten. Malah dijadikan bahan tertawaan. Lapo kok nate budal barang nang masjid. Kene lo nyangkruk nang kene penak. Kan ngono ta, Pak. Ini realita kehidupan di kita kan seperti itu. Wa idza marru bihim yataghamazun, tatkala mereka orang-orang yang beriman itu lewat terhadap mereka, orang-orang yang kafir yang ada, mereka dijadikan bahan tertawaan. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Tatkala itu kembali kepada keluarganya, niscaya mereka itu akan ngerasani nanggung orang yang beriman. Lek ketemu itu menertawakan dan menghina,
lek gak ketemu iku ngerasani ambek keluargane. Wa idza ra'awhum qalu innaha ula'i ladallun. Mereka orang-orang kafir berkata, tatkala melihat orang-orang yang beriman, mereka berkata, kae lo wong sing beriman kae wong-wong sing sesat. Ibarat kata justru kitalah yang divonis sebagai domba-domba tersesat. Wama ursilu alaihim hafidin. Tapi kenyataannya nih, fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka di hari ini, yakni di hari kiamat, justru orang-orang yang berimanlah yang akan menertawakan terhadap mereka. Alal araiki yang turun hal suwibal kuffaru makanu yaf'alun. Intinya adalah satu, bahwa orang kafir itu selalu membuat dan selalu menganggap terhadap para mukminin yang lemah-lemah sebagai tempat bahan tertawaan. Kayak deloken wong sing beriman, jare iman tapi kok jare wis pinter, jare wis ahli jamaah, nyatane ya uripe kaya ngono kuwi panggah melarat ae. Anu ngoten to, Pak? Bahkan yang kedua, balaghu fi dzalik. Mereka sangat melewati batas dalam hal ini hatta lam ya'lahum syuhrun ghairu hadza. Koyok-koyok tidak ada kesibukan selain mencela dan menertawakan terhadap orang-orang mukmin yang lemah. Pun ngriki ngendika akan ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tadi dengar iki kan wa sukhriyatu ahlil batin min ahlil haq maujudatun fi kulli zaman. Orang-orang yang ahli batil akan terus menertawakan terhadap orang-orang yang hak untuk selamanya. Hatal an, bahkan hingga sekarang, naroman yaskharuna min ahlil istiqamah wa din wal wara wa yatanaddaruna bihim. Bahkan hingga sekarang banyak orang-orang itu menertawakan orang-orang yang ahli istiqomah, ahli agama dan wirai. Saya kan agak tuh Pak, hingga sekarang loh. Ya yang terjadi yang terakhir benar-benar realita yang kita juga ikut nggak terima yaitu kemarin. Mbah Yai Anwar Mansur Lirboyo, dilok nih karo Trans 7 sebagai orang yang mencari kekayaan dari amplop. Ya Allah, rawat ya. Jadi gak usah bingung dicela seperti itu, karena sukhriyatu ahlil batil min ahlil haq maujudatun fi kulli zaman. Mesti kaya ngono kuwi. Langsung terakhir, inni jazaituhumul yauma. Inni jazaituhumul yauma bima sabaru innahum humul faizun. Inni jazaitumul yauma. Sungguh aku Allah membalaskan mereka orang-orang yang beriman. Al yauma di hari ini. Bima sabaru sebab mereka telah mampu bersabar. Innahum humul faizun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Bon, artinya ya napa? Innahum inni jazaituhumul yauma ay an-na'ima al-muqim. Aku Allah, sungguh aku Allah membalaskan terhadap mereka orang-orang mukmin di hari ini dengan balasan berupa surga yang menjadi tempatnya kenikmatan yang langgeng. Ya Allah ya Rabbi ya Karim bima sabaru. Sabarnya mereka ay alastihzaikum bihi wa adzakum iyahu, atas tindakan mengejeknya kalian orang-orang kafir dan tindakan menyakitinya mereka orang-orang kafir terhadap para mukminin. Gara-gara sabar. Pokoknya lek dinyek iku sabar, lek dilarani iku yo sabar. Cara bahasane wong saiki sing aku lagi woman iki lho. Dihina tidak secara bahasanya dipuji tidak terbang, dihina kita tetap nyumbang. Ya toh? Ade kan ngono toh, Pak. Ade dihina dipuji tidak terbang, dihina kita
nyumbang. Iki hubungannya ambek iku mang. Sabar, Pak. Bahasane ngoten, dinyek sabar gak usah dibales. Dilarani ya sabar gak usah dibales. Annahum humul faizu. Innahum ay bi kasril hamzah humul faizun, justru mereka lah orang-orang yang beruntung. Ai bi matlubihim, mendapatkan apa yang mereka inginkan. Istinafun, innahum itu bisa dibaca innahum karena menjadi istinaf. Wa bi fathiha annahum itu juga bisa karena menjadi maf'ul yang kedua daripada jazaituhum. Pun niku terakhir ngaten niki seperti yang dingendikaken kalian saya mutawalla Sya'rawi, beliau dawuh lamma sabara ahlul iman al istihza wal khurri was sukhriyah awwadahumullahu takriman wa na'iman. Tatkala orang-orang ahli iman itu bisa bersabar atas tindakan mengejeknya mereka, menertawakannya mereka, Allah Ta'ala menggantikan itu semua dengan tindakan dimuliakan oleh Allah dan kenikmatan yang langgeng. Wahada mas'alatun yajibu alla yaghfal anhu al-mu'min khina yaskharu minhu a'da'uhu. Ini merupakan sebuah perkara yang harus tidak dilupakan oleh para mukmin tatkala orang mukmin itu dihina. Istilah dihina panggah ora tumbang awak dhewe. Dihina yang ada malah semakin kita jadikan itu motivasi. Hinalah diriku sampai jatahnya menghinamu itu habis, karena sudah datang waktu kesuksesan bagi diriku. Wah, aku tuh kaya ngono awak dhewe, kudu siap. Kan ngono to, Pak. Kamu dinyak mek kancamu apa enggak melarat ya, tapi kerja bang ini. Yo nyak anae terus. Sampai jatah menghinanya kamu kepadaku itu habis. Pon, niku ngoten mawon. Kelanjutannya, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Al-Mu'minun ayat 112. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.